Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sukarta. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari FAIU Hamka jurusan Perbankan Syariah. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Risiko, maka dalam kesempatan kali ini saya, Ilham Sukarta, akan membahas tentang risiko reputasi pada dunia perbankan. Sebelum membahas risiko reputasi lebih jauh lagi, maka pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian risiko reputasi. Nah, risiko reputasi itu merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan atau suatu perbankan. Nah, risiko reputasi itu sendiri berhubungan erat dengan hancurnya nama baik suatu perusahaan atau suatu perbankan karena mereka tidak dapat mengelola kinerjanya dengan baik. Dalam risiko ini sudah jelas yang akan mendapatkan risiko reputasi yaitu pemegang saham, pelaku usaha, dan bagi orang yang melakukan penyimpangan dalam suatu perusahaan maupun dalam suatu perbankan. Penyebab munculnya risiko reputasi bisa dari mana saja, namun yang terparah jika suatu perbankan atau suatu perusahaan itu mengalami sebuah kasus hukum maupun kasus penyimpangan. Adapun beberapa alasan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat umum terhadap suatu perbankan ataupun dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah kesalahan manajemen, yang kedua melanggar peraturan, yang ketiga melanggar fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, yang keempat kurang kompeten baik dalam pengelolaan maupun pelayanan, dan yang kelima adalah performa keuangan yang kurang baik. Resiko reputasi ini biasanya terjadi di suatu perusahaan, di suatu perbankan, maupun di suatu organisasi tertentu. Dalam jangka pendek, risiko reputasi tidak menimbulkan dampak secara langsung terhadap kondisi keuangan suatu perbankan maupun suatu perusahaan. Tapi jika jangka panjang, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perbankan maupun suatu perusahaan. Hal yang sangat dihindari adalah ketika risiko reputasi itu mengikis sedikit demi sedikit kepercayaan konsumen atau nasabah. Karena pada umumnya, perbankan atau perusahaan termasuk industri yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kepercayaan masyarakat umum. Cara pengendalian risiko yang terbaik adalah dengan cara melakukan program antisipasi risiko dan program pemeliharaan reputasi. Namun sebaiknya pengendalian risiko reputasi ini dilakukan secara preventif atau antisipasi, karena biaya penyelesaian risiko reputasi ini akan memakan biaya yang sangat tinggi dan akibatnya dapat membunuh atau dapat merusak suatu perbankan atau perusahaan tersebut. Contoh, jika suatu bank atau suatu perusahaan yang telah terkena risiko reputasi adalah apabila suatu nama bank atau perusahaan tersebut muncul dalam kasus penyimpangan maupun kasus hukum yang ditandakan beredarnya persepsi negatif di kalangan masyarakat umum ataupun dalam media online seperti Instagram, Facebook maupun Twitter. Jadi untuk kesimpulan pada materi ini adalah bahwa risiko reputasi dapat terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Oleh karena itu, pentingnya menjaga reputasi sebuah bank ataupun sebuah perusahaan untuk menjaga nama baiknya agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat umum maupun para investor. Baik, teman-teman semua, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya yakin apa yang telah saya sampaikan itu dapat berguna untuk Anda jika Anda memperhatikan materi hari ini dengan sangat baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.